mencela, suka memaki, suka menebar kebencian. Jangan kau turuti mereka, jangan kau ikuti mereka, jangan kau dukung mereka, jangan support mereka, jangan koalisi dengan mereka, karena mereka suka menebar kebencian, kedengkian dengan buzzer-buzzernya. Wala tuti', jangan kau ikuti. Hamazin, orang-orang yang suka mendengki, membenci, buka aib, bahkan menebar fitnah kepada orang lain. Semuanya itu tanpa fakta dan data yang sempurna. Yang ketiga, siapa yang gak boleh kita taati? Masya'in binamim. Masya' dari kata al-masyu adalah berjalan. Maksudnya apa? Dia kemana-mana mengumbar fitnah. Masya'in binamim, dia berjalan kemana-mana dengan membawa semangat adu domba, agar rakyat tidak bisa satu sebagai anak bangsa, agar Indonesia dan masyarakat ini menjadi terpecah dan terbelah. Kenapa? Ada tujuan di balik itu semua. Nah, orang-orang begini jangan kau turuti, jangan kau ikuti, jangan kau dukung, jangan kau support. Kalau ingin dipilih lagi nggak usah dipilih, kan gitu. Itu kalau kita dalam bahasa politiknya. Kenapa? Karena selalu bikin fitnah. Dan sikapnya selalu dengan semangat adu domba, nggak pingin masyarakat ini menyatu sebagai warga bangsa. Maka kalau kita sering baca surat Al-Humazah, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa al-hams, mencela, membenci, mendengki, memaki, baik dengan bahasa tubuh maupun dengan bahasa verbal, itu sama-sama celaka. Maka bahasanya dengan menggunakan wailun. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun, celakalah. Ya, durhakalah, kata Allah. Sudah kata-katanya wailun, wailun juga menggunakan isim nakiroh. Bukan al-wailu. Berarti di sini celakanya macam-macam. Bisa celaka dunianya, bisa celaka akhiratnya. Bisa kena musibah celaka karena hartanya, atau mungkin karena jabatannya atau keluarganya. Semua kerugian itu akan menimpa. Sebagaimana dalam surat Al-Asri Allah juga menggunakan kata nakiroh yang sifatnya umum. Wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin itu tidak pakai al, tidak pakai alif lam mim, lafil khusri enggak. Sebab kalau al khusri berarti satu kerugian. Tapi Allah menggunakan khusrin, semua kerugian. Sama dengan ayat ini, wailun, semua kecelakaan. Dunia akhirat, baik itu menimpa keluarga, menimpa masyarakatnya, menimpa jabatannya, menimpa harta bendanya, semuanya celaka dan durhaka. Siapa yang celaka itu? Likulli humazatin lumazah. Al-hamz, satu tafsir mengatakan al-hamzu itu adalah mengungkap aib dengan bahasa tubuh atau menghina orang lain dengan body language gitu ya. Artinya kalau misalnya benci orang dengan memincingkan mata, dengan membuang muka, dengan meludah, itu namanya al-hams. Ya. Dia enggak berkata-kata, tapi sikapnya menunjukkan penghinaan dan pelecehan. Itu kan ada kan di antara kita yang seperti itu, ditegur enggak mau, disapa malah melengas-melengos, ya, membuang muka, menekuk lehernya, tidak mau bertatap muka dengan kita. Bahkan dengan ya isyarat-isyarat yang mengandung penghinaan dan pelecehan. Itu al-humazah dalam satu tafsir. Tapi tafsir lain mengatakan al-humazah alladzi yaktab ar-rajul fi wajhihi. Tafsir lain mengatakan bahwa al-hams adalah membuka aib orang, mencela orang itu di depan orangnya. Jadi terang-terangan. Baik itu dengan kata-kata verbal atau dengan bahasa tubuh. Itu namanya al-hamzu.
memaki-maki, menghina, membenci, dan kemudian merendahkan orang lain di depan orangnya, itu sih namanya al-hamzu. Orang seperti ini juga wailun, celaka. Lalu ada lumazah. Alams, satu arti mengatakan alamzu adalah dengan kata-kata verbal. Berarti ungkapannya jelas, gitu ya. Kalau tadi al-humazah maknanya adalah bahasa isyarat, lumazah itu dengan kata-kata verbal. Tafsir lain mengatakan bahwa alladzi yaghtabuhu min khalfihi, yaitu menghina orang lain, membuka aib orang lain, mencela orang lain, memaki orang lain di belakang layar. Dan ini yang kadang-kadang gak ketahuan siapa musuh, siapa kawan. Sepertinya kalau kita ketemu di masjid baik banget nih orang, tapi di belakang menghina kita, memaki kita, memfitnah kita, membuli kita di belakang kita. Kedua-duanya sama. Orang yang maki-maki di depan mata kita atau di belakang kita sama-sama wailun likulli humazatin lumazah. Dan inilah benih-benih adu domba. Ya, beritanya kan nggak jelas dari mana, untuk apa dan bagaimana, kadang-kadang sudah tersebar kemana-mana. Kata Allah, orang ini adalah sudah celaka. Kenapa celaka? Karena telah menebar aib orang lain, memfitnah orang lain, dan ini bikin gaduh dan akhirnya memecah belah. Bahkan kalau ketahuan dia yang menyebarkan, dia akan dikucilkan, terisolir dari masyarakatnya. Kalau dia jadi pejabat, maka tidak akan pernah ada dukungan padanya. Nggak akan dipilih lagi kalau dia ingin kembali menjabat kursi yang pernah ditinggalkannya. Rugi semuanya dan celaka. Nah, ini adalah benih-benih dari adu domba yang kalau dibiarkan bisa kemana-mana. Akhirnya umat ini terbelah dan terpecah, dan terjadilah polarisasi. Ya, sekarang ini kan sudah terjadi polarisasi anak bangsa ini. Yang kadran, kadrun, cepong, macam-macam, kampret, itu sudah terpolarisasi sekarang ini. Ini tahun-tahun politik, sebentar lagi tahun 2023 ini panas lagi nih. Nah, ini juga ada benih-benih adu domba antara anak bangsa nanti. Padahal apa yang akan kita petik dari semua itu? Tidak ada, yang ada adalah kerugian. Anak bangsa sesama warga negara saling benci, saling dengki, bahkan satu rumah kadang-kadang ya karena beda pilihan akhirnya saling benci, saling dengki, bahkan suami istri gara-gara pilihan itu bisa pecah dan pisah. Ini semuanya tidak akan membawa dampak positif. Itulah sebabnya kenapa ya orang yang melakukan upaya provokasi dan upaya untuk memecah belah anak bangsa dan warga negara, itu hukumannya bukan hanya di dunia, dibenci orang, diisolir orang, tidak. Bahkan dia kalau nanti mati di kuburannya pun ada siksa cadangannya. Satu saat Rasulullah SAW sedang berjalan, dalam satu riwayat dikatakan di kota Mekah, riwayat lain mengatakan Rasulullah ketemunya adalah di kota Madinah. Sedang berjalan-jalan dengan para sahabat, Rasulullah mendengar dua kuburan yang tersiksa menjerit-jerit penghuninya. Kata Rasulullah, kalian dengar gak itu kuburan sedang menjerit-jerit penghuninya? Allah wa Rasul wa'lam, kata para sahabat. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saya telah mendengar dari dua kuburan ini penghuninya sedang menjerit-jerit kesakitan, sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, kata Rasulullah. Kedua orang ini disiksa bukan karena dosa besar. Lalu dosa apa wahai Rasulullah dua orang ini disiksa? Itulah mujizat Rasulullah SAW. Rasulullah mampu mendengar suara jeritan ahli kubur. Makanya kata Rasulullah, seandainya kalian bisa mendengar jeritan ahli kubur, maka la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa? Takut terhadap siksa kubur yang ada. Untungnya kita ini enggak dengar, Pak. Jadi bisa ketawa-tawa, bisa leha-leha.
Kalau kita setiap kali lewat kuburan mendengar cerita itu ketakutan, Pak. Oh, enggak dengar cerita aja takut lewat kuburan, apalagi dengar cerita. Walaupun kadang-kadang kita disuruh salam kan kalau ketemu kuburan muslim itu. Assalamualaikum ya dara qaumul mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun. Tiba-tiba dari sono nyaut waalaikumsalam, ternyata juru kuncinya. Kita udah kabur, Pak. Nah, bagaimana kalau kita dengar suara cerita ahli kubur? Dan itu telah didengarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, 2 orang ini disiksa oleh Allah, digebukin malaikat, tidak karena dosa besar. Tapi karena apa, wahai Rasulullah? Yang pertama, la yastatiru fil baul. Yang satu digebukin oleh malaikat di sini karena dia kalau kencing enggak dibasuh dengan bersih. Kalau kita lewat di terminal atau di tempat-tempat umum ya, sopir langsung turun, buka keran, disentil-sentil gitu aja tanpa cebok. Atau cebok pun nggak bersih. Kalau kita coba ke WC umum atau toilet umum, kita berjajar dengan orang yang kencing berdiri itu, Pak. Kadang-kadang ini orang habis kencing nggak dicebokin, kok sholat gitu loh. Innalillahi. Belum bersih nih, kencingnya belum bersih, dibasuh. Kepret-kepret gitu aja, Pak. Nah, itulah yang menyebabkan orang itu disiksa gara-gara kencingnya ketika keluar nggak dibersihin. Akhirnya apa? Masih netes di celananya, di sarungnya, di kakinya, di pahanya. Kemudian Allahu Akbar, wudunya khusyuk, ininya nggak sah ini semua. Sampai jungkir balik sujud nangis pun nggak sah. Kenapa? Dalam kondisi najis. Orang begini nanti di kuburan disiksa. Jerit-jerit kata Rasulullah SAW. Atau kadang-kadang kita mungkin sudah bersih, sudah kita cebokin, tapi cipratannya kena sarung, kena celana atau kena kaki, kita nggak bersihkan lagi. Dan itu akan menyebabkan siksa kubur. Maka hati-hati dalam kencing. Maka sebaiknya kencing itu nggak berdiri biar nggak ciprat-ciprat kemana-mana. Tapi sekarang toilet-toilet di umum itu kan semuanya berdiri ya, Pak. Nggak ada yang duduk ya. Ya. Bahkan buka aurat juga depan umum nggak masalah, itu kadang-kadang itu kelihatan semua. Kita dipaksa untuk meniru gaya, mestinya tertutup toiletnya itu, mestinya. Ya. Tapi di masjid juga banyak meniru-niru gitu juga gitu ya. Padahal itu berbahaya. Percikannya itu nanti balik ke kita nggak sah sholatnya, Pak. Apalagi kebelet tuh kalau kencingnya. Begitu buka langsung cur, mancur, nyiprat, Pak. Bahkan kena mukanya, bukan hanya kena bajunya. Saking kencengnya pancuran itu. Nah, ini laki maupun perempuan sama. Itu yang akan menyebabkan dia disiksa. Yang kedua, kenapa disiksa? Ya'ti bin namimah. Orang yang kedua ini disiksa menjerit-jerit kesakitan dalam kuburnya karena ini provokator ulung ketika di dunia. Datang ke sana ngadu domba, datang ke sana ngadu kambing, datang ke sana ngadu jago, datang ke sana ngadu jangkrik. Terus orang diadu-adu, diambil fitnahnya. Maka di dalam alam barzah dia disiksa sampai hari kiamat tiba. Gara-gara itu provokator. Kompor kata orang itu ya. Provokator kompor gas LPG 12 kg ya. Ngompori orang terus bikin panas gitu. Orang udah adem-adem, sudah ayam bikin gaduh lagi. Pokoknya nggak seneng deh kalau orang tentrem dan orang tenang itu kalau nggak bikin gaduh, dia bikin gaduh lagi, sebarkan fitnah lagi. Ini provokator ulung nanti belum di akhirat itu, Pak, baru di alam barzah. Alam barzah itu alam pertengahan antara dunia dan akhirat, itu barzah namanya. Itu udah tersiksa sampai kapan? Sampai kiamat digebukin. Itulah siksanya di alam kubur. Ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Kalau nggak percaya, mati dululah Anda. Nanti kalau Anda bawa HP, tinggal WA kita. Ya ternyata Ustadz ada siksa kubur. WA kita nanti. Atau video call dari dalam kalau memang bisa video call. Karena orang tidak percaya ada siksa kubur itu. Nah, di akhirat apa akibatnya orang yang suka provokasi ini? Tidak akan mampu menginjakkan kakinya di sorga.
La yadkhulul jannata namam. Ini akibat yang lebih parah lagi. Di dunia terisolir dan banyak orang membenci, di dalam alam kubur disiksa sampai nanti, dan kalau di akhirat nanti tidak akan pernah menginjakkan sorga kakinya. La yadkhulul jannata namam. Enggak akan masuk surga orang yang suka memprovokasi dan adu domba. Kalaupun dia punya amal soleh, maka dia harus diceburkan dulu dalam neraka untuk membersihkan seluruh dosa. Kalau sudah tuntas, baru diangkat ke surga. Ini akibat yang ditimbulkan oleh orang yang suka ya menebar fitnah dan menebar isu-isu dusta. Makanya ada seorang ulama dari kalangan tabi'in kalau nggak salah dikatakan An Ka'ab radhiyallahu mengatakan ittaqun namimah fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabri. Takutlah kalian terhadap adu domba. Kenapa? Adu domba itu tidak membuat penghuni kuburan itu bisa istirahat tenang. La yastarihu min adzabil qabri. Orang yang suka adu domba nanti di kuburan gak nyaman, gak tenang. Padahal masa penantian ini butuh ketenangan Pak. Nanti dibangkitkan oleh Allah pada saat hari kebangkitan internasional. Bukan kebangkitan nasional, karena seluruh dunia akan bangkit. Orang yang dalam kubur itu kan nunggu hari kebangkitan Pak. Nanti saatnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun sudah tinggal tulang belulang, dari ekor belakangnya itulah akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik seperti semula di dunia ini. Dan akan dipasangkan rohnya sesuai dengan fisiknya di dunia. Maka enggak akan ada yang ketukar rohnya kepada orang lain. Si A ketukar rohnya sama si B enggak bisa. Sesuai dengan pasangannya masing-masing. Itu enggak akan tenang di kuburannya karena disiksa terus oleh malaikat di dalam kuburnya. Ya. Maka oleh sebab itu sampai dikatakan bahwa adu domba itu seperti sihir. Karena mampu mensihir orang, suka percaya kepada berita. Oh iya toh, benar toh. Akhirnya dia membenci orang lain kan, dapat berita yang tidak benar itu. Langsung terpesona dengan berita itu. Terkesima, berdecak kagum terhadap berita itu. Akhirnya dia timbul kebencian dan kedengkian terhadap berita yang telah dia terima itu. Dan itu lebih berbahaya daripada sihir itu sendiri. Kalau sihir itu kata seorang ulama bernama Yahya bin Abi Katsir, bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh adu domba dalam sesaat saja itu tidak bisa menyaingi kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir dalam 1 bulan. Orang kena sihir Pak, tahu kena sihir ya, misalnya dibikin lumpuh, dibikin bunganya kasur karena dia nggak bisa kemana-mana, ya itu kena sihir, perutnya kembung misalnya, kena sihir. Itu akibatnya tidak seberat daripada provokasi dan adu domba. Kalau orang kena sihir hanya timbul kepada dirinya sendiri kan, perutnya kembung dia sendiri. Tapi kalau adu domba bukan hanya orang itu saja, seluruhnya akan menjadi gaduh dan menjadi sakit hati. Karena ini berita tidak terkendali. Maka adu domba dampaknya lebih dahsyat daripada sihir itu sendiri. Bahkan kalau orang kena sihir itu harus berkali-kali, ada yang ketolak, ada yang nggak bisa disihir, berkali-kali paranormalnya, kemudian dukunnya melakukan itu, sampai sebulan baru kena itu orang. Tapi kalau domba sekali disebar udah kemana-mana, nggak usah nunggu waktu, langsung itu menjadi gaduh. Lebih cepat dan lebih dahsyat. Ya, nah itu harus diketahui bahwa bahayanya sangat luar biasa. Oleh karena itu ada seorang ulama, Wahab bin Munabbih, itu pernah didatangi oleh seseorang yang menceritakan tentang berita yang memaki-maki dia. Kiai, ini ada berita yang memojokkan Anda, ada berita yang menghinakan Anda, ada berita yang merendahkan martabat Anda.
Pokoknya dia lapor terhadap makian yang diungkapkan oleh masyarakatnya. Tapi apa kata ya, Wahab bin Munabbih ini? Kata beliau, kelihatannya setan tidak menemukan kurir selain engkau. Dia bukan malah memuji-muji orang yang membawa berita yang memaki dia itu. Bukan mengapresiasi, malah mengatakan kamu ternyata dipilih oleh setan jadi kurirnya. Berarti apa yang kamu katakan ini adalah pesanan setan. Maka jangan kau bawa ke sini, kata beliau. Ya, artinya dia tidak terima dengan itu. Oleh karena itu kita kalau menerima berita-berita itu jangan ditangkap begitu aja. Oh ya benar toh. Terus apa lagi kita korek-korek terus gitu ya. Akhirnya kita kan jadi benci sama orang, belum tentu orang itu mengatakan apa yang dikatakan orang itu. Maka seseorang itu tidak selalu harus mengatakan apa yang dia dengar. Ya. Orang itu tidak selalu mengatakan apa yang dia dengar. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bima sami', kata Rasulullah. Cukup dianggap sebagai pendusta kalau ada orang setiap dia dengar dia ucapkan sama orang. Dia punya banyak berita, banyak informasi, tapi semuanya diobral. Kadang-kadang ditambah-tambahi. Orang kayak begini banyak dustanya, kadang-kadang menambah-nambahi berita. Karena informasi itu tidak semuanya harus kita distribusi. Harus terlebih dahulu kita seleksi. Kita ini kan banyak tahu informasi, Pak. Banyak tahu. Cuma kadang-kadang kita ngerem, Pak. Tidak semua yang kita tahu harus kita ungkapkan. Kenapa? Kalau kita ungkap jadi gaduh. Memang kita nggak tahu aib orang, tahu. Cuma kita khawatir kalau kita ungkap, kita buka, nanti jadi masalah di tengah masyarakat. Maka lebih baik kita simpan, dan itulah adab Islami menutupi aib orang lain biar nggak jadi kegaduhan. Kecuali dalam masalah ya pengadilan harus dilaporkan, harus ada bukti, ada saksi seperti Sambo yang sekarang diadili, harus diungkap itu demi menegakkan hukum. Tapi kalau dalam masyarakat seperti ini, kalau itu bukan pidana yang dalam arti yang sangat-sangat berat, ya kita tutupi aibnya. Kita mungkin tahu aib tetangga, kita nggak bicara sama tetangga yang lain. Mungkin kita tahu aib keluarga, tapi kita nggak buka kan ke orang lain. Kenapa? Ini khawatir bisa bikin gaduh. Maka setiap orang yang didengar itu disampaikan itu banyak bohongnya, karena dia akan tambah-tambah informasinya. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bima sami'. Sangat ya kata Rasulullah, sangat cukup dianggap sebagai orang yang pendusta kalau dia menceritakan apa saja yang telah didengarnya. Karena semua yang kita dengar tidak perlu kita ceritakan. Dan cerita kita tidak semua dari yang kita dengarkan. Kenapa? Likulli maqalin maqam. Setiap tempat ada ucapannya, setiap ucapan ada tempatnya. Doa saja ada tempatnya ya Pak. Kalau mau makan bacanya Allahumma barik lana fima rozaqtana, karena makanan biar berkah. Ketika kita buang ke WC, doanya apa Pak? Kan beda Pak. Masa ketika ke WC, Allahumma barik lana, ucapannya beda karena tempatnya beda di WC. Bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, biar kita tidak diganggu oleh jin perempuan dan jin laki-laki. Makanya jangan banyak ngelamun di toilet Pak, disamber jin Pak. Tempatnya jin itu tempat kotor, tempat toilet itu. Makanya kalau pakai HP lama-lama dikena samber itu. Nah, maka itu karena tempatnya beda, ucapannya. Begitu pula kita masuk masjid, ada bacaannya. Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatmu. Kalau masuk masjid beda dengan masuk tempat yang lain. Begitu seterusnya. Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Tidak semua apa yang kita dengar kita ucapkan, dan tidak semua yang kita tahu kita ucapkan dimanapun tempatnya. Harus kita tahu di mana momentumnya. Ya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan biar kita tidak mudah termakan isu dan fitnah,
baik di dunia maya maupun dunia nyata, yang pada akhirnya bisa menimbulkan pecah belah bagi anak bangsa dan warga negara. Saya kira itu saja karena waktunya sudah jam 5.30 ya, sudah cukup ya waktunya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang dari saya bisa ditambah sendiri, yang lebih dari Allah jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal anaya wa alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fathun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Mungkin masih ada waktu untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk beberapa menit ke depan kami persilahkan mengenai materi hari ini, atau mungkin bab lain juga dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu dari YouTube, ada nggak? Langsung aja Pak, nggak pakai mic ya? Ya silahkan. Buku yang mana itu Pak? Buku yang mana itu? Bukan buku itu Pak, tuduhan ijazah palsu. Oh, yang orang Solo itu. Oh, Bambang Tri itu tentang partai. Iya, kalau itu sudah wilayahnya lebih jauh lagi itu Pak ya. Sebenarnya kan sudah ada di pengadilan dan ternyata katanya Bambang Tri sudah menarik kembali dan minta maaf. Hah? Oh gitu, saya nggak tahu ya. Ya intinya begini, kalau memang pengen dibuktikan ya datang saja sama-sama di pengadilan, tunjukkan bahwa ini tidak benar, ya Kak. Sehingga tidak ada fitnah yang terus berkembang. Mestinya begitu Pak, tapi kan nggak begitu. Nah itu yang kita nggak tahu kenapa. Ya tanya Jokowi ya begitu, kenapa dia nggak begitu gitu. Ya kenapa dia nggak begitu kan? Mestinya dia datang dan menyatakan ini jasa asli kan begitu. Tapi itu tidak begitu. Iya, tapi nggak begitu. Iya. Ya mungkin ada pertimbangan lain Pak, kita nggak tahu ya karena bukan yang terkait. Ya kita ya kalau tidak diselesaikan jadi ngambang terus kan gitu ya. Ya mudah-mudahan waktulah yang akan menjawab. Ya kan? Waktulah yang akan menjawab. Ada satu perkara dan satu kasus nggak perlu diselesaikan sekarang. Mungkin tidak mungkin sekarang ini diselesaikan. Coba di zaman Soeharto kasusnya diselesaikan, nggak selesai karena Soeharto masih jabat. Begitu selesai bongkar semua Pak. Mungkin pada saatnya waktulah yang akan menjawab itu semuanya. Kalau tidak bisa dibuktikan sekarang ini, ya kan? Yang menjawab adalah waktu. Allah alam. Masih ada waktu, langsung aja Pak, silakan Pak.